Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kelompok massa dari berbagai ormas di Balikpapan melaporkan Rocky Gerung ke polisi atas tuduhan ujaran kebencian. Air bendungan Benanga, Lempake, Samarinda menyusut. Warga diimbau lebih waspada. Meski cuaca semakin panas, puluhan paskibraka Samarinda tetap serius berlatih. Air yang biasanya dialirkan ke Sungai Karangmumus itu, kini pintunya ditutup rapat akibat tinggi muka air atau TMA di waduk menyusut. Pengawas bendungan menyatakan kondisi ini sudah berlangsung beberapa hari. Penyusutan semakin cepat saat petugas memperbaiki pintu air. Untuk mempertahankan debit air, pengelola menutup pintu pembuangan. Mereka juga berharap air dari bagian hulu tetap berlangsung agar debit air bendungan bertambah. Air bendungan ini sangat dibutuhkan warga untuk kebutuhan sehari-hari dan pengairan lahan pertanian. Nyusutnya di hari Minggu apa Senin ya? Sudah sejak Senin tadi Pak ya? Karena kan ada waktu itu kita buka ada perbaikan ini Pak, ada bocor di tubuh bendung ya. Jadi ada perbaikan kita turunkan. Ini kita tutup biar menaikkan Muka airnya ya? lagi. Muka airnya ya Pak. Jadi satu hari ada 5 cm ya lumayan lah. Lumayan ya Pak ya? Kalau posisi tidak mengalir ini mulai sejak kapan? Seminggu ini ada Pak? Kemarin sore. Kemarin sore sudah? Kemarin sore kita tutup, ini baru kering. Ini baru kering ya? Kemarin sore. Oke Pak. Pak, kalau kondisi terus seperti ini apakah kemungkinan air akan habis di bendungan ini atau gimana Pak? Karena dari BMKG kan hingga September ya kekeringan kita ini. Belum tahu Pak, maksudnya di hulunya masih normal nih. Kalau di hulunya udah kering ya gitu. Terpaksa. Yang mana Mas? Yang di hilir? Oh, pintu airnya Pak. BPBD Samarinda yang memantau kondisi waduk meminta warga agar menghemat air. Sementara petugas pengendali bendungan juga harus mampu mengatur penyalurannya agar tidak ada warga yang kekurangan air. Yang pertama, bendungan ini kan ada beberapa fungsi ya. Yang satu untuk intake PDAM yang mengaliri ke pemukiman. Kemudian yang kedua untuk mengaliri ke area pertanian. Yang ketiga juga untuk mereduksi air. Mereduksi air artinya mengatur air. Nah, kondisi yang cukup rendah ini makanya penggunaannya diatur. Diatur dalam pengertian supaya PDAM juga tetap berjalan, untuk lahan pertanian juga berjalan, makanya teman-teman BWS mengatur sedemikian rupa ya semuanya ini bisa dilayani dengan baik gitu. BPBD dan pengelola bendungan berharap kemarau ini tidak berlangsung lama agar ancaman kekeringan tidak terjadi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sepintas tanaman padi di kawasan Lempake ini tidak bermasalah. Persoalan yang dihadapi petani akan terlihat jika melihat dari dekat kondisi tanah pertanian tersebut. Kemarau menyebabkan tanah pertanian tersebut pecah-pecah. Untuk menolong petani, satu-satunya harapan adalah pasokan air dari Waduk Benanga. Mereka meminta agar pintu waduk dibuka agar lahan pertanian tidak semakin kering. Mereka khawatir jika kondisi tersebut dibiarkan, maka mereka akan terancam gagal panen. Ini sekitar 1 minggu lebih nggak ada hujan ya Pak. Nggak ada hujan ya? Jadi pengharapan para petani di sini dengan airnya gimana Pak? Ya minta air. Ini
minta air kemana Pak? Ya air dari itu bendungan itu kan. Saat ini kan kondisi bendungan juga surut nih Pak. Sudah berapa hari ini. Nah Iya. tanaman di sini kondisinya gimana sekarang Pak? Ya ini tanaman sini kan kurang air, padi, banyak yang pecah-pecah tanahnya itu Pak. Jadi terancam gagal panen atau gimana nih Pak? Ya kalau gini terus ya gagal panen. Ini sementara ini kekeringan, tapi tadi itu saya baru menemui orang yang mengelola bendungan. Saya minta air supaya bisa dialirkan ke sini karena untuk Sungai Karangmungu sudah ditutup ini untuk istilahnya itu supaya ada tampungan di bendungan. Nah terkecuali nanti kalau misalnya memang tidak ada hujan ya kalau sudah habis ya gimana lagi karena bendungan itu kan ditumpangi dengan PDAM segala macam itu. Siap. Nah, itu. Kondisi tidak ada hujan ini sudah berapa lama Pak? Sekitar berapa ya mungkin setengah bulan ada kali. Setengah bulanan ya. Tapi kan karena panasnya ini terlalu menyengat. BPBD Samarinda yang memantau lahan pertanian di kawasan ini memastikan kemarau kali ini mulai membawa dampak bagi petani. Data sementara, areal pertanian yang terancam gagal panen ini mencapai 300 hektar. Saya tadi melihat beberapa lahan pertanian ya, termasuk hortikultura, ada jagung, ada timun, ada juga kangkung cabut. Itu memang mengalami pertumbuhan terganggu ya pertumbuhannya. Bahkan saya dapat info dari salah satu petani tadi, lahannya mengalami retak-retak. Nah ini kalau misalnya seminggu kemudian tidak ada hujan, ada kemungkinan gagal tanam yang akibatnya nanti gagal panen di beberapa wilayah yang mungkin tanamnya nggak sama ya waktunya gitu. Seperti itu kondisinya. Nah kalau dilihat dari pantauan sini ada berapa hektar yang terancam gagal panen ini Pak? Jika tidak ada hujan. Kurang lebih 300-an hektar ya. Mengantisipasi ancaman gagal panen, langkah tercepat yang bisa dilakukan adalah dengan membuat sumur yang airnya dialirkan ke lahan pertanian. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polres Berau melalui Satuan Reserse Kriminal mencatat perkara penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tertinggi dibanding 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Tidak hanya jumlah, areal terdampaknya juga terluas. Kasat Reskrim Polres Berau Ajun Komisaris Polisi Ardian Rahayu Priyatna menyatakan, perkara karhutla yang ditangani sejak tahun 2019 hingga 2022 jumlahnya 10 laporan dengan 20 tersangka. Sementara areal yang terbakar luasnya 68 hektar. Sementara tahun 2023 perkara pembakaran hutan dan lahan masih nihil. Penanganan karhutla di Berau dalam 4 tahun terakhir kita sudah menangani sebanyak 10 laporan polisi yang kita tangani dari tahun ke tahun, dan kita sudah menetapkan sebanyak 20 orang sebagai tersangka dengan luas lahan yang terbakar sebanyak 68 hektar. Jadi itu merupakan lahan terbakar terbanyak sumbangan dari Berau untuk wilayah Kalimantan Timur sampai saat ini. Kalau untuk tahun 2023 kan? Untuk 2023 belum ada laporan yang masuk dan belum ada penindakan yang kita lakukan. Namun pencegahan, upaya-upaya kita untuk menghimbau masyarakat sudah kita laksanakan. Masyarakat diimbau tidak membakar hutan dan lahan saat membuka lahan atau saat akan menanam padi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.